homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Bener-bener Cak. Dan tenang Kang Mas ya, IWB katakan ini adalah sebuah hasil yang tidak pernah terbayangkan. Speedless Cak, dengan pembalap kebanggaan kita, Veda Ega dari Gunung Kidul ini membuat, wah IWB itu sampai merinding dan ya kita katakan tuh sampai ndredeg Mas, boso Jawane ndredeg. Kemarin teman-teman saya tahu sendiri kan bagaimana Veda yang mampu menepis keraguan kita dan Veda secara brilian mampu menjalankan tugasnya ketika gara-gara red flag, teman-teman. Jadi restart tersebut memberikan kesempatan kepada Veda dan teman-teman tentu IWB akan share ke sampean semuanya. Apa sih kunci Veda kok bisa sangat luar biasa kemarin setelah restart dan kenapa di awal-awal Veda kedodoran, semuanya akan IWB jabarkan ke sampean. Yang jelas saat ini kita euforia mengenai kemenangan Veda podium 3 ini adalah sesuatu hal yang harus kita rayakan teman-teman. Itu adalah sebuah sejarah baru. Jadi ini adalah sejarah Indonesia. Indonesia disebut berkali-kali oleh para komentator MotoGP sebagai newcomer, new talented rider yang it must be Indonesian fans will be so proud dengan kehadiran Veda Ega. Jadi memang kita bangga sekali dan memang akurat Cak yang dikatakan oleh para komentator. Makanya teman-teman IWB meracik video ini walaupun agak lambat ya, sorry, karena IWB harus mengumpulkan data, kita harus nyedot data, kita harus mengkoleksi data, kita teliti seperti apa supaya kita beda dibandingkan dengan lainnya. Karena kalau kita hanya ngoceh aja berdasarkan ya opini kita sih gampang Cak, IWB juga bisa-bisa aja, cuman IWB nggak mau. IWB pengennya kan ada data sebagai pendukung kita untuk berbicara, untuk memberikan ya share ke sampean semuanya, memberikan semacam pencerahan, diskusi supaya lebih enak dan juga tentunya ilmu buat kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan coba jabarkan ke sampean what happened right now dengan Veda dan bagaimana pula nih pembalap yang digembleng oleh Astra Honda Racing Team yang kemudian menjadi idola baru Indonesia ini mampu menjadi pembalap yang mengalahkan para seniornya, para veteran Moto3 dengan luar biasa. Bahkan IWB katakan riding style-nya pada saat attacking last 5 laps, pada saat opening sampai final masuk garis finish, gayanya, tusuk-tusukannya seperti Marquez banget Cak. IWB takut crash aja sih. Kita akan coba bedah dari awal dulu. Jadi teman-teman semuanya, seperti sampean tahu kita sudah jabarkan pada video sebelumnya. Kita sudah share ke sampean bagaimana karakteristik sirkuit Goiânia Brazil yang memang tricky dibandingkan dengan Thailand. Veda sangat menguasai Thailand karena dia dari usia 11 tahun sudah mencicipi sirkuit Buriram, Chang, Thailand. Ini beda dibandingkan dengan Brazil yang notabene adalah new circuit, sirkuit yang tricky, sirkuit yang menguras ban, sirkuit yang sangat rakus pada ban. Dengan kombinasi 14 tikungan, ke kanannya ada 9 kali tikungan, sementara 5 kali ke kiri, yang artinya degradasi ban pada bagian kanan itu lebih besar dibandingkan dengan kiri. Ini menguras skill dan juga tentu ada namanya manajemen tire atau pengaturan ban. Jadi pembalap nggak asal ngegas nggak bisa aja. Makanya ini kita katakan tricky. Termasuk juga sirkuit ini adalah sirkuit yang sempit, hanya 12 meter. Artinya posisi pembalap itu penting sekali. Dan teman-teman kemarin Cak, pada saat kita lihat balapannya, Veda dari posisi start keempat, sebenarnya sudah sangat bagus sekali startnya, sangat oke banget karena Veda langsung merangsek kedua. Akan tetapi memang beberapa tikungan langsung di overtake. Karena kenapa Cak? Saya harus tahu, Ibu sudah share ke sampean kemarin. Secara teknis, secara kecakapan motor, KTM RC 250 yang digunakan para squad KTM ini memang lebih unggul. Sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Honda Cak. Maka teman-teman, hanya beberapa lap akhirnya Veda pun terpuruk ya. Semakin ke belakang dan parahnya Cak. Dari pengamatan IWB, Veda sudah mulai kedodoran pada lap ke-9 Mas. Nah, teman-teman, ternyata ini juga sinkron dengan yang dikatakan oleh Veda, di mana dia merasakan problem dengan bannya. Jadi teman-teman, kenapa Veda kesulitan? Ini pertanyaan banyak nih dari komentar sampean nih. Cak WB tolong dong di-share kenapa Veda kok kesulitan di awal ya? Kayak maksudnya sebelum ada red flag ya. Jadi begini teman-teman, kita dapatkan informasi dari Veda bahwa ternyata memang dia merasakan terjadi slip all the time. Jadi ibaratnya begini Cak, motor ini spin bagian belakangnya. Artinya traksi ban belakang memang mengalami penurunan yang sangat cepat. Itu kata Veda pada awal-awal putaran race Cak ya. Itu yang kita dapatkannya. Jadi artinya Cak, kenapa Veda awalnya nusuk banget tapi terjadi penurunan performa. Step by step dia turun dan akhirnya dia hanya bisa menggantung di posisi 10. Itu pun dibandingkan dengan pembalap di depannya, Aquiles,
itu bisa sampai 4 sekian detik. Jadi memang jauh banget, Cak. Nah, teman-teman, memang Veda nggak jauh dari pack kedua. Kita lihat pack kedua ini kan banyak, Cak, kayak lebah Kang Mas ya. Possibility untuk masuk podium itu kecil, karena race pace dari Veda ini mengalami penurunan. Dan memang sekali lagi sinkron, karena Veda mengeluh bahwa dia mengalami masalah dengan motornya, di mana bannya yang bagian belakang khususnya terjadi penurunan atau degradasi yang cukup cepat di bagian ban belakang. Kenapa kira-kira? Nah, ini semuanya nggak lepas dari yang sudah Ibe share kemarin, teman-teman semuanya. Sama kan tahu Ibe sudah share bahwa T2, T3 ada kelemahan pada Honda yang mana pas corner KTM ini memang sedikit unggul dibandingkan dengan Honda. Dan di sana terpaksa tentunya harus mampu mengkompensasi dan dia harus nge-push banget untuk menjaga supaya secara gap nggak jauh. Dan itulah yang membuat ban terkuras. Makanya teman-teman, manajemen tire, Veda sudah berusaha keras, tapi jika ada limitasi motor, suka nggak suka, akan terjadi penurunan cengkraman ban belakang, dan itu yang nggak bisa dihindarkan. Semua kemenangan Veda ini adalah kombinasi segala hal, yang mana bisa jadi juga dari kecakapan atau skill Veda, yang memang harus kita berikan acungan jempol. Yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi kondisi pada saat race, di mana tiba-tiba terjadi red flag pada lap ke-15. Cak IWB, kok ada red flag? Kenapa nih? Nah, ini red flag gara-garanya Almansa saja. Almansa kan mengalami high side ya. Dan ternyata ada beberapa pembalap lainnya pula yang juga crash. Dan banyaknya crash tersebut ternyata membuat banyak serpihan, pecahan-pecahan plastik dan lain sebagainya itu di aspal sirkuit. Dan itu membuat Marshall tidak bisa membersihkan dengan cepat, mengingat ya, jarak dari sirkuit Goiânia kan hanya 3,8 km. Jadi nggak cukup waktu bagi mereka untuk membersihkan kalau tidak benar-benar dihentikan balapannya. Makanya teman-teman kemarin akhirnya diputuskan oleh Film Stewart untuk melakukan penghentian balapan atau red flag, dan itu memberikan kesempatan kepada Veda untuk bangkit. Nah, ini dia, Cak. Pada saat stop penghentian red flag ini, itu ada regulasi yang memungkinkan pembalap untuk mengganti ban. Itu yang penting ya. Dan juga settingan-settingan. Semuanya bisa dilakukan. Bahkan pengisian ulang BBM pun kalau diperlukan bisa. Akan tetapi kemarin, Cak, kunci kemenangan Veda adalah bagaimana Veda memberikan masukan kepada tim Honda Asia. Dan pada akhirnya tim Honda Asia pun paham maksudnya gimana, dan diputuskanlah mengganti ban yang sudah terpakai ya, yang sudah tidak ada gripnya belakang ini dengan ban fresh atau new tire. Jadi teman-teman, memang kemarin Veda yang sebelumnya harus fokus untuk memanage bannya supaya tidak ada degradasi yang terlalu signifikan pada the end of the lap, akhirnya menggunakan ban soft yang tidak perlu lagi memikirkan dengan degradasi atau pengikisan ban, karena kan hanya 5 lap, Cak. 5 lap ini seperti orang time attacking nih. Jadi teman-teman, akhirnya tim Honda Asia mengganti bannya dengan soft yang fresh ya, dan itu membuat Veda secara all out bisa mengeluarkan skillnya, nge-push banget, ngedor berkali-kali, bahkan masuk tikungan pun IWB ngeri, Mas. Gila tikungannya, Cak. Ini masuk ke tikungan yang sempit sekali ya, jadi dia masuk racing lane-nya ke dalam, menyalip beberapa pembalap hebat, bahkan menyalip pembalap yang sudah tidak usah kita ragukan kemampuannya, di mana Veda mampu menyalip Fernandez yang notabene menggunakan motor Honda dari Leopard Racing. Dan pada puncaknya, Cak, pada saat berebut posisi 3, Veda secara brilian mengambil tikungan dengan sangat luar biasa, take over Carpe yang menggunakan KTM yang notabene lebih bagus ya secara stability untuk masuk tikungannya, dan finally Veda mampu menjadi pembalap yang menyabet posisi 3 podium. Ini luar biasa, Mas. IWB merinding banget. IWB sangat happy, bahkan sampai pengen loncat nih, Cak. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini sampai semuanya exciting, sampai semuanya merasa sangat bangga, sangat senang sekali. Beratnya gini, udahlah, bodo amat sama MotoGP. Kalau ngelihat Veda seperti ini, kita bener-bener super semangat. Nah, teman-teman, IWB akan share ke sampean. Apakah memang Veda hanya kuat pada saat di atas sirkuit? Bagaimana dengan datanya? Ini akan menjadi penegas kesampaian bahwa Veda bukan hanya kencang di depan TV, tapi secara kalkulasi lap time-nya memang gendeng tenan, Cak. Nah, seperti apa teman-teman? Ini dia screen capture atau gambaran bagaimana manuver Veda yang masterclass. Ibe katakan masterclass. Ini benar-benar mirip kayak gaya dari Marquez, Cak. Ini adalah posisi di mana Veda sudah merangsek, menyalip banyak pembalap, Cak. Sekarang Veda membidik pembalap yang notabene sangat kuat, yakni Carpe, yang nunggang KTM di sini, Cak. Dan ini yang WB salut ya buat Veda, ini adalah kontrol motornya yang luar biasa. Lihat ya di sini, Cak. Ini adalah tikungan very fast corner, Cak. Dan di sini Veda menggunakan slipstream dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, kemudian Mas, dari sini kita lihat Veda langsung masuk ke racing lane lebih dalam. Ingat, Cak,
kalau pembalap masuk racing line lebih dalam di sini, konsekuensinya adalah dia melebar di bagian area sini. Jadi pada saat masuk tikungan lagi next-nya, resikonya adalah dia bisa out of the corner atau keluar tikungan atau melebar jika tidak mampu mengontrol motornya. Dan di sini teman-teman semuanya masuk ke dalam dari Carpe melebar ke sini ya. Secara racing line memang Veda mampu mengontrol masuk ke dalam. Dan kita lihat di sini next-nya adalah ketika dia masuk dari dalam, dan ini yang membuat kita pun terperangah karena secara brilian Veda mampu melakukan block pass di sini, Cak. Jadi Veda masuk ke dalam, Carpe sedikit melebar, dan kontrol dari motor yang dilakukan oleh Veda luar biasa, dan akhirnya tidak mampu berbuat banyak pastinya, Cak, karena finally secara brilian Veda sudah langsung masuk sini. Ingat Mas ya, ini adalah racing line yang sangat sulit sekali dilakukan kalau memang pembalap tidak memiliki skill luar biasa dan kontrol dari motornya mendukung, termasuk juga bagaimana mampu mengendalikan dan mengkalkulasi secara detail. Karena resikonya adalah Veda melebar dan Veda bisa membentur Carpe, dan itu resikonya juga tinggi. Bisa saja Veda kena penalti. Tapi yang menarik adalah ternyata, Cak, Veda sudah masuk dan bahkan Carpe sampai sedikit goyang gara-gara dia kaget dengan manuver Veda yang kita katakan brilian. Ini kita lihat dari kakinya, Cak ya. Kalau kita lihat tayangan aslinya, kita bisa perhatikan Carpe ini cukup kaget, Cak. Kemudian Veda masuk dari sini, dan yang mengejutkan adalah Veda ternyata mampu masuk dengan racing line yang sangat rapi sekali, Kang Mas. Nah, di sini, Cak, dia agak kaget ya, sampai turun kakinya, sampai goyang kakinya, sampai mengendalikan motornya. Dan Veda melakukan ini dengan sangat bersih, tanpa touching, tanpa menyenggol, ya. Dan ini dia yang akhirnya bisa kita lihat bagaimana rapinya Veda take over Carpe yang sangat-sangat luar biasa. Ibu katakan ini betul-betul masterclass, betul-betul luar biasa. Ingat, Cak, ini adalah last lap. Dan last lap secara kausan ban pasti beda dibandingkan dengan pada saat fresh tire. Akan tetapi bisa saja secara su juga optimal, dan itu membuat segalanya lebih mudah bagi Veda. Apalagi teman-teman, jika kita lihat di sini, Carpe sudah coba untuk menekan ya, karena dia dari luar, dan tapi sekali lagi Veda bisa masuk pada next cornernya dengan sangat bersih dan super fast. Kita lihat di sini ya. Yes, dari sini posisi dari Veda yang rapi sekali. Kemudian next-nya kita lihat di sini posisi Veda yang juga bisa melakukan block pass dengan sangat baik. Jadi teman-teman, secara umum ini adalah kemampuan Veda yang kita berikan acungan jempol. Tidak bisa kita ragukan bagaimana kekuatan dan skill dari pembalap Gunung Kidul ini, pembalap yang menjadi kebanggaan Merah Putih ini, dan akhirnya secara brilian Veda bisa merangsek podium 3, first history bagi Indonesia, sejarah baru, new history tentunya, dan ini adalah kebahagiaan dari tim Honda Asia, ya ada Aoyama di sana, sampai pelukan, Cak, mereka tegang sekali, dan ini dia yang menarik perhatian juga, bagaimana sekelas Veda Ega akhirnya dapat trofi ya, menjadi podium ketiga pertama kali dalam sejarah Indonesia balap Moto3 sekelas balap dunia. Dan ini juga menjadi perhatian kita bagaimana di sini ya, kita lihat ya bahwa komentator MotoGP, Cak, IWB sengaja screen capture ini, komentator MotoGP mengatakan bahwa kami sudah mengatakan bahwa dia adalah pembalap paling berbakat yang muncul dari Indonesia. Bayangin aja, komentator MotoGP secara jujur dan lugas mengakui bahwa Veda adalah pembalap paling berbakat yang muncul dari Indonesia. Dan ini dia teman-teman, lihat nih, pembalap paling berbakat yang muncul dari Indonesia, sebuah negara yang tergila-gila dengan MotoGP. Ini adalah pernyataan komentator MotoGP yang membuat kita merinding, makin merinding Mas. Kita terharu, Cak. Bahkan Jorge Vigas, Cak, FIM Presiden, memberikan selamat kepada Veda. Dan mereka tentu happy. Ya, mereka mengakui bahwa Indonesia adalah sarangnya fans MotoGP, dan tentu akan membuat rating MotoGP makin naik. Dan memang terbukti, Cak. Sekarang ini sama tahu sendiri kan, setiap tayangan Veda bahkan mengalahkan tayangan MotoGP, Cak. Lihat nih ya. Ada kayak semacam percakapan, kayak ya kita nggak tahu apa yang diomongin, tapi semacam interaksi yang memberikan pujian kepada Veda Ega. Dan finally Kang Mas ya, ini adalah kebanggaan kita Merah Putih jejer bersama bendera Spanyol ya teman-teman. Jadi ini tentu saja ya membuat kita terharu, Cak. Dan yang juga membuat kita salut adalah ini dia, Cak. Pada saat ada selebrasi champagne, ternyata Veda tidak ikut di sana, teman-teman. Dia hanya lari melipir ke sini, ke kanan ya. Dan memang sih kalau kita perhatikan, lihat nih, Cak ya, Quiles dan juga timnya, memang satu tim semuanya di situ.
melakukan selebrasi teman-teman, tapi Veda mojok di sini, Cak. Dia nggak mau. Ada dua sih, Cak. Bisa juga karena nggak mau, memang demikian. Ya, karena kan secara agama Muslim ya untuk Veda dan ini ada istilahnya ya, pasti ada unsur alkoholnya. Tapi bisa juga karena Veda memang masih sangat muda. Aturan dari Brazil memang untuk alkohol hanya untuk para orang yang memiliki umur sudah 18 tahun. Ini Veda justru menggunakan Red Bull untuk minumannya, untuk tos ya. Teman-teman, ini luar biasa. Itu Cak, sekilas mungkin detik-detik bagaimana Veda yang menjadi kebanggaan kita bisa berhasil menjadi pembalap yang menorehkan histori Indonesia menjadi pembalap dengan podium 3 di Moto3. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. IWB nggak pernah menyangka, IWB luar biasa. Udahlah, IWB sangat speedless lah, Cak. Nggak bisa ngomong, Kang Mas. Saking salutnya sama Veda. Oke, jadi mungkin itu, Cak, untuk sekilas mengenai Veda, yang mana memang luar biasa tampil kemarin di Moto3 step by step, detik by detik ya. Jadi kita lihat frame by frame bahwa Veda untuk kemenangannya tidak juga diraih dengan mudah. Dan teman-teman, kita tentu penasaran. Seperti apa sih untuk rankingnya? Yuk kita intip di sini, Cak. Nah, jadi finally, Cak, akhirnya bisa kita pastikan bahwa secara race, maka Quiles dan juga Morelli menjadi penguasa CF Moto dengan mesin KTM-nya. Dan Veda Ega Pratama di sini kita lihat nongkrong di posisi ketiga. Mengagumkan, mengharukan, membanggakan. Dan Veda berhasil mengalahkan Carpe sesama KTM dan juga Pini yang juga akhirnya nyerah juga ya. Pini satu tim dengan Fernandes, Cak ya. Dan kita juga lihat bahwa Leopard juga sangat kuat ya. Kemarin maksudnya kita juga belum tahu apakah mereka menemukan settingan yang pas sehingga tim dari Leopard ini kelihatannya lebih tajam. Jauh lebih tajam dibandingkan dengan motor dari Veda. Walaupun karena skill Veda yang luar biasa, akhirnya Veda bisa mengalahkan mereka. Nah, Pini kemudian 6 Salmela, kemudian ke-7 Perone, 8 Fernandes, dan di sini teman-teman ternyata Hakim Danis yang awalnya oke, terpaksa harus menelan pil pahit ya pada saat race kemarin. Pembalap Malaysia ini harus puas dengan posisi 10 ya, tetap kita berikan acukan jempol. Kemudian juga teman-teman ternyata Mitani yang sesama tim Honda Asia dengan motor sama, motor yang sama, the same bike, the same team, hanya mengisi posisi mengisi posisi finish ke-16. Dan ini adalah gambaran bersama semuanya siapa-siapa pembalap yang gagal finish, yakni Mudley, Bertele, Reyes, dan juga Esteban Almansa. Dan ini adalah sebuah bukti di mana kemarin udah balapan yang sulit sekali, pembalap yang berkualitas bagus banget aja bisa crash teman-teman semuanya. Nah, next adalah bagaimana dengan lap time-nya. Apakah Veda menjadi pembalap yang luar biasa? Kita akan bedah datanya di sini, Cak. Nah, ini Kang Mas. Sebuah bukti bagi kita semuanya bagaimana kuatnya pembalap asal Gunung Kidul ini. Bagaimana luar biasanya Veda Ega yang secara lap time-nya ternyata Mas best of the best. Di sini Veda nongkrong di posisi kedua. Luar biasa. Veda hanya kalah dari Morelli yang menggunakan KTM. Veda menorehkan best lap di 1 menit 26.552 detik. Dan teman-teman, di belakangnya ada Quiles, Perone, Carpe, Gorman, Hakim Danis, Uriarte. Bahkan, Cak, kalau kita lihat di sini Adrian Fernandes yang notabene memiliki motor yang harusnya lebih oke dibandingkan dengan Honda Asia, sesama Honda sekalipun, ternyata Adrian Fernandes hanya mengisi posisi terkencang 13. Tanda saat ini Veda on another level. Jadi ini luar biasa, Cak. Ini adalah sebuah bukti sekali lagi bagaimana kuatnya pembalap merah putih ini yang tidak hanya memang sangat agresif di lintasan, akan tetapi memang secara kecepatan Veda setelah melakukan restart betul-betul keluar tajinya, betul-betul keluar performanya, skillnya, dan Veda menorehkan best lap tersebut pada lap keempat dari 5 lap yang dijalanin. Artinya pada the end of the lap, pada lap keempat, Cak, atau 1 lap terakhir ya, teman-teman 2 lap terakhir maksudnya, Veda betul-betul nge-push sekali dan itu membuat dia bisa mengejar pembalap di depannya, sehingga finally bisa kita lihat di sini ya, Veda mampu mengalahkan Carpe, Pini, Salmela, dan juga Perone, bahkan Adrian Fernandes. Nah, ini adalah analisis untuk lap-nya, teman-teman semuanya. Bagaimana untuk analisis lap-nya, kita lihat bahwa Quiles dari CF Moto berdua memang sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita perhatikan Marco Morelli di sini menorehkan best lap pada lap kedua, sementara Quiles menorehkan best lap dengan waktu yang sama. Artinya lap time-nya sama, lap-nya sama, lap keempat maksudnya. Dan Veda juga menorehkan best lap-nya pada lap keempat, teman-teman. Setelah kita melihat bagaimana sepak terjang Veda, dan kita lihat Veda mampu mengisi posisi ketiga untuk podium, maka secara meyakinkan Veda Ega ternyata nongkrong pada top 3 untuk klasemen sementara. Ini, Cak, poin yang bisa kita share sama semuanya, di mana Quiles
menorehkan 45 poin dan dibuntuti oleh Marco Morelli dari Argentina dengan 28 poin dan Veda Ega Pratama dengan 27 poin atau menangkring di posisi ketiga. Memang rapat Cak antara 2, 3, 4, akan tetapi posisi ini tentu membanggakan dan tetap ya tidak boleh lengah sebab apapun bisa terjadi dengan tipisnya klasemen sementara ini. Kemudian Carpe juga keempat dan 5 Almanza David ya, Almanza 25, Perone ke-6, lalu Adrian Fernandez ya, ternyata Veda mengungguli 10 poin. Dan jika kita lihat di sini, Cak, pembalap dari sesama motornya ya, the same bike, the same team adalah Mitani yang ternyata 0 poin. Jadi ini adalah gambaran buat semuanya bagaimana performa dan sepak terjang dari pembalap merah putih yang memang ternyata luar biasa membanggakan kita semuanya, Cak ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, itu Cak, mungkin sekilas data buat sampean yang IWB coba ringkas dengan sangat cepat ya, biar sampean tahu dan tercerahkan bagaimana performa Veda yang membuat kita betul-betul merinding. Jadi teman-teman, tidak ada kata yang bisa IWB share ke semuanya selain Jos Gandos, Edian Jaran, kentir tenan. Karena memang, wah masterclass. IWB nggak bisa ngomong apapun ya dengan performa Veda ketika tidak dipasung dengan ban yang sudah mengalami degradasi. Ternyata Veda sangat tajam sekali. Veda keluar kekuatannya. Dan ingat Mas, ini adalah new circuit. Sirkuit yang baru. Tidak ada pengalaman di sana. Ya mungkin semua pembalap demikian. Tapi harus diingat bahwa dengan kondisi tersebut maka bisa kita simpulkan Veda memiliki ketajaman feeling yang luar biasa. Veda memiliki memori luar biasa. Veda memiliki skill yang di atas rata-rata. Ini adalah talenta yang membanggakan kita. Talenta yang harus kita support. Talenta yang tidak bisa kita remehkan. Walaupun tentu pembalap-pembalap semuanya adalah pembalap veteran. Ingat Mas ya, Veda adalah pembalap yang sangat mengkalkulasi dengan baik, Cak. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana dia mencoba untuk attacking dan dia tidak terburu-buru. Saya perhatikan aja, Veda ini bukan pembalap yang gerusa-gerusu bahasanya Mas. Dia bisa memaintain dengan sangat baik, masuk tikungan. Ketika memang nggak masuk, dia nggak akan memaksa masuk. Tapi ketika dia merasa itu bisa masuk, dia akan masuk. Dan semuanya dikalkulasi dengan sangat baik, dengan sangat presisi. Breakingnya, masuk tikungannya, bahkan ketika dia sudah berhasil melakukan attacking, kemudian overtake, dia mencoba untuk block pass, menutup semuanya dengan sangat baik. Jadi teman-teman, ini adalah another level dari seorang pembalap yang dibesarkan di tanah air, pembalap yang IWB kenal dari kecil Kang Mas ya, pembalap yang dari Honda Dream Cup, yang nunggang Sonic, kemudian nunggang Bebek Blade, kemudian pelan dan pasti naik kelas oleh Astra Honda Racing Team, dibawa pada championship yang lebih profesional di luar negeri, di Spanyol, FIM CEV, Asia Talent Cup, kemudian ke Red Bull Cup. Jadi ini adalah sebuah jenjang yang memang proper pada tujuannya. Semuanya terorganisir dengan baik, semuanya mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan tentu kita sangat bangga. Kita hanya berharap, Cak, ya negara kita Indonesia memberikan perhatian kepada para pembalap yang mampu membuat kita bangga ini. Para pembalap yang membawa merah putih ke dunia, pembalap yang dipandang mampu membawa nama Indonesia di kancah balap yang sangat luar biasa ini. Jadi kita berharap mungkin ke depannya pemerintah akan lebih memperhatikan, mungkin dengan ya bisa aja kan memberikan semacam support ya dengan gaji kayak yang lebih bagus ataupun bonus. Jadi nantinya Veda lebih semangat dan Veda akan menjadi pembalap yang tentunya bisa fight till the end dan itu adalah kebanggaan kita. Ya teman-teman semuanya. Itu adalah sekilas informasi buat sampean, kata dua kata IWB yang semoga saja memberikan pencerahan ke sampean betapa kuatnya Veda dan betapa pintarnya Veda dengan kondisi di mana setelah starting untuk red flag dia langsung request untuk mengganti bannya karena memang ban yang lamanya itu sudah nggak dapat grip ya teman-teman bagian belakang. Dan finally dengan ban yang fresh pun, ya itu pun juga nggak gampang, Cak. Secara teori, ban fresh itu biasanya membutuhkan temperatur yang ideal untuk mendapatkan traksi. Tapi di sana kita lihat bagaimana ketajaman Veda yang langsung melesat ya, seperti Marc Marquez saja nih. Pada kondisi ban yang masih cool, ya ibaratnya belum pada titik peaknya temperatur yang mendapatkan cengkraman maksimalnya, tapi Veda sudah langsung bisa merangsek dan menyerang satu persatu. Bayangin aja, Cak, dari posisi 10, finishnya ketiga. Jadi ini bukan main-main, ini adalah pembalap yang memang fantastis. Itu kalau bahasanya Italia. Ya, jadi fantastico, luar biasa. Jos Gandos, pokoknya mantap Pol. WP doakan di next race Veda tetap seperti ini, tapi tetap nggak boleh pongah, tetap nggak boleh berpuas diri.
sebab apapun bisa terjadi. Tetap ya teman-teman, kita berikan komplimen kepada Veda sebagai rookie. Ini adalah hasil yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman, akhir kata kita sudah dapatkan beberapa pernyataan lengkap dari Veda setelah race, teman-teman semuanya. Jadi Veda mengatakan kepada kita semuanya apa yang dirasakan, dan ini dia pernyataan lengkap Veda Ega yang IWB sudah terjebakkan dari MotoGP. Berikut kata Veda Cak pasca race dan menang posisi ketiga. Entahlah, yang pasti rasanya luar biasa. Balapan hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum bendera merah red flag, saya sempat kesulitan mengelola ban belakang. Tapi ya, akhirnya saya finish posisi 3 besar di Grand Prix kedua saya ini, dan ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini. Sirkuit Brazil adalah sirkuit baru bagi semua rider. Jadi menurut saya, siapa yang akan cepat beradaptasi, dia yang akan bagus. Jadi ya, pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang menonton di Indonesia. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Yes, itu kata terakhir dari Veda. Bismillah, nanti di Amerika akan lebih baik lagi. Semoga saja Cak. Ya, teman-teman, itu Cak sekilas review, mungkin sekilas komentar IWB tentang kemenangan Veda yang luar biasa ya. Jadi betul-betul mengacak-ngacak betul ya, teman-teman, membubarkan pasukan dari Eropa. Ya iyalah Cak, bagaimana Carpe, Fernandez, Pini, yang notabene adalah the best master lah di Moto3 ini, ternyata harus takluk di tangan Veda Ega. Saman komen di bawah sekarang Cak. Bagaimana perasaan sampean dengan kemarin, Cak? Apakah sampai juga redek kayak IWB, jantungan kayak IWB pada saat nonton? Apakah sampean juga merinding kayak IWB pada saat nonton kemarin? Seman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.